Saya ini barusan lagi nyuci piring, disuruh doa. Ya alhamdulillah saya dipercaya oleh Ustadz Ali dari Ampel. Saya ini suruh mimpin doa. Jadi maaf saya potongannya seperti begini. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa maqal inna rahmatan la yama fil Jawa Timur wa maqal inna rahmatan Indonesia la yama fi inna rahmatan Mekah Madinah wa maqal inna rahmatan lillah. Saya tidak ada yang tidak kenal dengan sosok unik makhluk satu ini. Dengan klaim bahasa Suryani, bahasa jin, dan semutnya membuat para jamaah terpukau dan semakin yakin jika Ghufran ini merupakan manusia pilihan Tuhan. Beberapa karomah-karomahnya juga seringkali dia deklarasikan untuk melegitimasi nubuahnya. Terlepas itu pernah terjadi atau tidak. Dari sini banyak pertanyaan yang muncul. Kenapa jamaahnya tetap banyak, padahal apa yang dilakukannya sudah jelas sangatlah irasional. Dalam artian hanya bualan saja. Kenapa dari pihak pemerintah tidak ada yang menindak praktik aktivitas Ghufran ini? Kita akan bahas semuanya sampai tuntas, simak sampai habis. Di Indonesia ini sejak dulu jualan agama itu laris terus. Banyak peristiwa besar yang hanya atas nama agama bisa sangat berdampak. Seperti dulu demo 212 ya, atau penistaan agama oleh Ahok. Kenapa seperti itu? Indonesia memang jadi negara paling religius, bahkan mengalahkan Yaman. Artinya nilai-nilai ketuhanan, moral, dan agama berakar sangat kuat dalam kehidupan sehari-hari, berbudaya, dan bernegara. Jadi bau-bau agama akan selalu laris di Indonesia ini. Tidak peduli benar atau salah menurut akal sehat. Yang jelas kalau sudah ada embel-embel religiusitas pasti akan diterima. Mereka mengesampingkan rasionalitas. Mereka menanggalkan akal pikiran mereka, padahal itu senjata paling agung yang sudah dianugerahkan Tuhan untuk mereka. Mereka yang gampang dibodohi inilah yang sering dibilang sebagai SDM rendah, IQ gorila, dan sebagainya. Sebenarnya bukan hanya dalam konteks agama aja. Dalam segala aspek, jika penggunaan aspek kognitif atau penggunaan akal sehat tidak maksimal, tentu menghasilkan output yang ngawur pastinya. Mereka yang SDM rendah itu bisa aja di tubuh TNI, ya, Polri, bahkan dalam hal ini pendidikan itu sendiri. Di negeri ini, kesadaran untuk lebih mementingkan pikir dulu sebelum bertindak tidak ada dan sangat jarang. Kebanyakan orang langsung bertindak daripada dipikir dulu. Jadi selama kebiasaan buruk ini masih ada, maka jualan agama akan tetap laris. Lalu apakah kalau urusan agama harus dipikir dulu? Bukankah sudah jelas perintahnya untuk mengimani Tuhan dan Nabi-Nya? Perintah untuk sholat, sedekah, dan sebagainya. Apakah untuk melaksanakan perintah-perintah itu harus dipikir dan dianalisis dulu? Oke. Untuk menjawab itu perlu ditegaskan posisi akal di sini, bahwa akal itu digunakan untuk memahami sebuah ibadah dari mulai mekanismenya, hikmahnya, dan segalanya. Tanpa akal kita tidak bisa memahami itu semua. Kaitannya dengan segala perintah, apakah harus dipertanyakan dan dianalisis pikiran terlebih dahulu? Jawabannya tidak. Tapi itu untuk membantu memahami esensi, hikmah, dan sebagainya dari ibadah tersebut. Jika segala hal ibadah harus ditanyakan oleh akal terlebih dahulu, nanti jadinya ibadah itu akan bergantung pada akal. Padahal akal manusia sendiri itu juga beda-beda. Di sisi yang lain, dalam ibadah ada wilayah ta'akuli ya, yang bisa dirasionalisasikan, dan ta'abudi ya, yang seperti jumlah rakaat dalam sholat dan sebagainya. Jadi maksud untuk dipikirkan terlebih dahulu adalah sesuatu yang sekiranya tidak jelas, ya masih janggal dan tidak sesuai dengan akal sehat. Itu yang seharusnya ditanyakan. Karena hati kecil, akal budi, akal murni, atau apapun itulah istilahnya, itu tak akan pernah bohong.
kembali ke masalah Mama Gufron. Apakah fenomena ini menurut kalian normal? Serius, kalian tuh nggak mikir kalau bahasa Suryani masa kayak gini dan percaya gitu aja semua apa yang dikatakan oleh si Gufron ini? Sebenarnya upaya untuk ngajak mikir ini udah dilakukan oleh teman-teman Malaka Project ya, dengan berusaha menghidupkan kembali ya dalam tanda kutip sosok Tan Malaka. Tapi ya tetap aja ya itu semua masih belum cukup ya dengan kronisnya warga Indonesia ini. Tapi ya walaupun begitu, setidaknya mereka udah berkontribusi besar ya untuk Indonesia. Nah, untuk analisis bahasa dan keunikan Mama Gufron ini kita akan bahas di chapter selanjutnya. Sebelumnya pasti banyak nih yang mikir, serius loh bahasa Konyo Gufron itu bakal lu tanggapin? Ya gua mikirnya sih semoga aja umatnya si Gufron ini kali aja ada yang lihat ya, kan bisa jadi tersadarkan tuh. Harapannya sih gitu. Tentu bagi orang dengan akal normal sih udah jelas ya kalau apa yang diomongin si Gufron ini itu ngawur, ngibul semua. Kita mulai dari kejanggalan pertama. Bahasa Suryani, dia pernah nunjukin tuh bahasa Suryani yang sebenarnya aksara atau alfabetnya itu dia nyontek dari kitab Yahudi Kabalah. Ya, sebenarnya itu dia nyontek di situ. Terlepas benar atau tidak, tapi terlihat mirip. Jika dibandingkan dengan bahasa Suryani asli, malah terlihat berbeda jauh ya, meskipun dikatakan mirip dengan bahasa Arab nih, bahasa Suryani ini. Tapi jelas aksaranya aja tidak demikian. Jika ingin lihat, itu ada ya di website kamus tentang bahasa Suryani ya, di Shedra, The Syriac Institute. Terlihat tuh nanti jika aksaranya itu sangat jauh berbeda. Kejanggalan kedua, asumsi bahasa Suryani itu mirip dengan bahasa Arab, terus pengucapannya dia mirip dengan bahasa Arab, padahal aslinya gak gitu. Maksudnya kalau orang yang pakai bahasa Suryani ini dengar dia ngoceh gitu pun pasti dia bingung ya, dia si Gufron itu ngomong apaan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kata yang diulang dalam konteks yang berbeda, seperti kata andalan makoli yang biasa digunakan untuk apapun ya, pasti di awal itu sering tuh makoli. Nah, beberapa kata yang sering keluar itu kayak innaka fima Allah, yang itu sebenarnya tuh bahasa Arab ya, yang yang dikacaukan atau dimodif lah. Jadi kata-kata yang sering dia lontarkan itu emang bahasa Arab sebenarnya, cuman dimodif ya sendiri sama dia gitu. Jadi kayak fima itu kan sebenarnya dari bahasa Arab sebenarnya. Jadi asumsi bahwa bahasa Suryani itu mirip dengan bahasa Arab memang iya, itu fakta ya, tapi beda ya dalam pengucapan ya, dalam aksaranya itu semuanya berbeda. Maksudnya dari sini tuh kelihatan kalau si Gufron ini kan tahu bahasa Arab dikit gitu kan, terus dia dengan kemampuan dia akan bahasa Arab yang dikit itu ya dimodif demikian rupa dan diklaim kalau itu tuh bahasa Suryani bagi dia. Oke lah, kejanggalan ketiga, masa bahasa Suryani ini mirip juga dengan bahasa semut ya, bahasa langit dan bahasa-bahasa yang ngibul lainnya ya, bahasa-bahasa yang sering dia klaim itu mirip-mirip semua tuh. Nah, maksudnya kayak gini, kelihatan banget bohongnya gitu kan. Kalau mau ngibul pintaran dikit apa? Gua masih bingung ya, kenapa pemerintah nggak menindak ini orang? Kalau suudon gue sih ya, pemerintah itu sengaja ya, selain untuk pengalihan isu juga untuk mengukur nih, biar tahu kalau masyarakat Indonesia ini masih banyak yang bodoh. Karena dari awal pemerintah itu nggak ada niatan sama sekali untuk memperpintar masyarakatnya. Persis seperti judul novelnya Terelia, teruslah bodoh jangan pintar. Boleh setuju boleh tidak ya, silakan komen di bawah. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.